Halo Tribuners, balik lagi sama aku Devi di Tribun News Style ya. Kali ini ada yang spesial karena Devi nggak sendiri nih. Jadi ada yang nemenin Devi, cowok ganteng, coba tebak siapa? Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Perkenalkan saya Hakim yang akan menemani Devi pada Tribun News Style kali ini. Aduh, suara gue dibikin-bikin gitu ya. Aduh, formal banget ya. Formal banget, padahal ini style ya. Kita nyantai-nyantai aja karena di sini kita bakal ngebahas satu hal yang informatif, edukatif, solutif. Waduh, kayak Butejo nggak tuh, solutif. Dan pastinya akan berguna banget buat Tribuner semua. Iya, bener banget. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi happening nih, yaitu dari selebritis ya. Bener. Lagi mengidap penyakit ini, dan si selebritisnya ini udah lama banget nggak keluar di layar kaca. Bener, dan ini inisialnya adalah Aliando. Iya, Itu bener inisial banget. apa enggak ya? Enggak sih sebenarnya. Oke, jadi Aliando itu mengidap apa ya namanya tuh kayak penyakit mental, gangguan mental, dan ini ternyata baru terpublis selama dia 1 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Itu namanya adalah OCD, betul ya Dev ya? Iya, benar banget. Jadi Jadi OCD itu sebetulnya yang kayak gimana sih biar kita pada tahu gitu loh. Oke, jadi OCD ini sebenarnya adalah singkatan ya. Nah, yang aslinya itu namanya Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah penyakit mental yang menyebabkan pikiran yang tidak diinginkan berulang atau dorongan untuk melakukan sesuatu secara berulang. Jadi, dia tuh lebih selalu mengulang-ulang. Misalnya ngecekin pintu, udah dikunci belum ya? Dicekin lagi berulang kali kayak Kayaknya gitu. ini nggak cuman Aliando aja deh, banyak mungkin orang di luar sana tapi nggak separah ini kali ya. Nah, ini udah yang di tingkat ekstrim gitu, Oke. melakukan pengecekan berulang kali. Jadi ini aku mau ngelengkapin ya Tribuners, kalau obsesi itu emang pikiran, gambaran, dorongan yang diinginkan sama seseorang, dan itu benar-benar mengganggu dan memicu perasaan yang sangat menyusahkan. Jadi kalau nggak dilakuin itu kayak galau atau sedih atau gimana gitu. Iya, benar banget. Nah, sedangkan si kompulsif ini merupakan perilaku yang dilakukan individu untuk mencoba menyingkirkan obsesi atau mengurangi kesusahannya. Oke, jadi OCD ini dapat dimulai kapan saja. Jadi umumnya dari antara usia 8 sampai 12 antara akhir masa remaja dan juga masa awal dewasa. Kalau kita lihat Aliando tuh umurnya berarti sekitar 20-an. Iya, 20. Berarti awal-awal dewasa, betul lah ya berarti ya. Nah, Dan benar pikiran obsesif itu mungkin seperti memiliki pikiran tentang sesuatu yang baik ataupun buruk. Jadi nggak selamanya buruk, ada juga yang baik-baiknya nih deh. Nah, sementara kebiasaan kompulsif ini seperti mencuci tangan ya, kayak yang Devi sebutin tadi, misal mengunci pintu atau mencuci tangan nih sebanyak 7 kali setelah menyentuh sesuatu yang mungkin kotor. Oke, dan orang dengan gejala, maksudnya orang yang mengidap OCD ini mungkin tidak ingin memikirkan atau melakukan hal-hal yang tadi gitu ya. Iya, Nggak pengen benar, tapi terlintas dalam pikiran dia. Dan sekarang kira-kira orang-orang yang OCD itu kayak gimana sih? Kita bakal kasih tahu ke Tribuners biar kita bisa ngaca satu sama lain kalau misalnya ada sesuatu hal yang sama atau banyak hal yang sama dan kamu merasa hal ini benar-benar ada di kamu bisa konsul ke ahli atau psikolog atau Ya, psikiater. benar banget. Dan pesannya jangan self diagnosis Benar. ya. Walaupun sepertinya ini kayak aku banget, tapi jangan kayak gitu, coba dikonsultasikan Benar. sama ahlinya. Nah, ciri-cirinya tuh gimana sih? Yang pertama adalah memikirkan atau mengambil tindakan setidaknya 1 jam sehari. Oke, terus juga ada memiliki pikiran dan tindakan yang berbeda di luar kendali. Dan memiliki pikiran dan tindakan yang tidak menyenangkan, jadi overthinking juga ya. Overthinking juga, dan yang terakhir ciri-ciri orang yang terkena OCD mungkin kamu merasakan juga itu memiliki pikiran atau tindakan yang bisa mengganggu pekerjaan bahkan kehidupan sosial kita. Jadi kalau benar-benar terlintas nih di otak atau pikiran kita tuh kayak ngerasa ya Tuhan, ini gue kayak terbayang-bayang sesuatu, kalau nggak gue lakuin gue sedih, gue kayak gelisah gitu lah. Benar ya. banget. Nah, itu juga bisa jadi ciri-cirinya ya. Terus gejalanya tuh gimana sih, Kim? Jadi gejalanya ada beberapa, tapi ya sekali lagi benar kata Devi, jangan melakukan self diagnose karena ini bener-bener walaupun nggak kelihatan, itu justru yang nggak kelihatan tuh yang bahaya gitu Iya, ya. Jadi bener kamu banget. mending konsultasikan kepada ahlinya. Jangan malu ya, karena mental Jangan health malu. itu juga penting banget. Benar. Ya, Jadi ini gejala OCD yang pertama adalah selalu memeriksa, seperti yang dikatakan Devi, mengunci sistem alarm, oven, terus juga saklar lampu dan sebagainya. Dan yang kedua, takut akan hal-hal yang mungkin kotor atau dorongan untuk membersihkan. Jadi dia tuh merasa risih gitu. Misal ada debu sedikit, dibersihin lagi, dibersihin lagi. Iya, kayak gitu. Aku kayak gitu loh. Kita nggak boleh self Nggak boleh diagnose ya. Ini self-diagnose. cuman persepsi kita aja. Terus yang berikutnya ada obsesi dengan perenungan dan juga memikirkan hal-hal yang mengganggu.
Ya bener banget. Dan terakhir adalah obsesi dengan perilaku yang selalu mengatur sesuatu dengan cara tertentu. Oke, jadi punya cara yang tertentu lah ya. Dan selain ciri-ciri, selain gejala, kita juga bakal bocorin kepada Tribuner contoh pikiran obsesif dan juga perilaku yang kompulsif. Iya bener banget. Jadi yang pikiran obsesif ini kecurigaan bahwa pasangan tidak setia tanpa alasan atau mempercayainya. Ini kayaknya bahaya juga ini ya. Ini overthinking juga ya, apalagi yang punya pasangan. Nah, kayak yang jomblo-jomblo kayaknya cuma sedekap mingkem cep gitu ya. Terus yang kedua itu khawatir dengan diri sendiri atau orang lain yang terluka. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita, itu kita kayak khawatir gitu, mereka itu terlukanya kayak gimana. Iya bener banget. Nah itu tadi pikiran obsesif ya. Terus sekarang perilaku kompulsifnya itu, yang pertama takut menyentuh gagang pintu menggunakan toilet umum atau berjabat tangan. Karena setakut itu sama hal-hal benda yang kotor. Apalagi gitu. Sekarang zaman-zaman pandemi COVID-19 ya. Dulu awal-awal emang kayak gitu sih. Cuman karena semakin kesini kita harus menyamakan, mesamaratakan perilaku kita dengan era pandemi ini. Jadi ya udah sih anggap biasa aja. Kita tinggal pakai hand sanitizer yang bersih. Iya, benar banget. Terus yang kedua itu juga bisa melakukan tugas dalam urutan tertentu setiap kali atau beberapa kali. Jadi harus urut. Kalau nggak urut kayaknya dia bakalan overthinking juga nih. Iya, nggak bisa. Pokoknya harus urut, harus bersih, tidak terkontaminasi. Oke, benar. Terus penyebab dari OCD ini juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah bisa jadi keturunan dari orang tua, saudara-saudara atau anak-anak yang sama-sama menyandang OCD ini. Iya, benar banget. Yang kedua ada perbedaan fisik di bagian tertentu dari otak. Dan yang ketiga ada depresi dan kecemasan seperti yang dikatakan kita berdua tadi. Bawaannya tuh overthinking gitu. Jadi kayak ada rasa cemas, rasa gelisah dan berujung pada depresi mungkin. Nah selanjutnya ini ada trauma juga. Mungkin dia pernah mengalami suatu hal yang bikin dia trauma. Benar. Terus juga ada riwayat pelecehan fisik atau pelecehan seksual dari seorang anak. Barangkali di masa-masa lalu dia punya pengalaman buruk. Dan pengalaman buruk ini menumpuk akhirnya jadi gejala-gejala OCD seperti ini. Nah, dan yang terakhir adalah seorang anak mungkin mengalami OCD setelah infeksi Streptococcus. Oke, nah itu tadi ya Tribuners beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang OCD, tentang penyakit mental yang kita tidak boleh menganggap remeh dan tapi harus tetap berhati-hati, tapi juga nggak boleh self-diagnose juga. Iya, benar banget. Harus konsultasi kepada ahlinya. Benar, ini jujur li ya kan. Aku baru pertama kali dengar OCD ini dan karena tadi hype banget ya kan dari Aliando dan ini mungkin juga jadi reminder buat kita semua. Barangkali kalau Tribuners punya gejala-gejala yang seperti itu jangan pernah self-diagnose tapi cobalah untuk mengkonsultasikan kepada dokter spesialis psikis ya, kayak psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Jangan hanya kita ya. Iya, jangan takut juga. Kalau biasanya orang tuh mau konsultasi takut dicap, ih kamu orang gila gitu. Kenapa kan, ya? Kalau gitu. orang yang punya gejala mental atau penyakit mental tuh dianggapnya gila. Iya. Padahal itu salah ya kan? Salah banget. Soalnya masih tabu juga nggak sih? Benar. Di masyarakat mungkin masih tabu. Padahal hal itu sebenarnya wajar. Kita sayang sama diri kita sendiri. Berarti kalau aware sama benar banget. Jadi yang perlu kita garis bawahi kesehatan tuh gak cuma fisik tapi juga mental. Betul. Kita harus sehat. Oke, mungkin itu aja Tribuners untuk edisi Tribunnews Style kali ini bersama Hakim dan juga Devi. Barangkali kita juga bakal balik lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik dari OCD ini. Atau kamu mungkin yang ngerasa punya sakit seperti ini, gangguan mental seperti OCD, bisa share di kolom komentar. Hakim dan Devi bakal tungguin. Iya, bener banget. Semoga informasinya bermanfaat ya Tribuners. Oke, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.